Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, bertemu lagi dengan saya Akbar. Di video ini aku akan membagi ilmu nih dalam konten edukasi. Nah, di konten ini aku akan membahas materi pembelajaran 4 sampai 6 SD. Aku juga nggak sendirian aja loh, akan ada 2 karakter, yaitu Putri sama Apin. Sebelumnya saya minta maaf jika ada kekurangan waktu saya menjelaskan materi. Dan ayo kita mulai saja. Materi pertama, makhluk hidup dan lingkungannya. A. Hubungan antar makhluk hidup dan lingkungannya. Ekosistem sebagai tempat berlangsungnya hubungan antar makhluk hidup dengan lingkungannya. Hubungan antar makhluk hidup tersebut akan membentuk rantai makanan dan simbiosis. 1. Rantai makanan. Rantai makanan merupakan proses-proses perjalanan makan dan dimakan dengan urutan tertentu antar makhluk hidup. Pada rantai makanan terdapat produsen, konsumen, dan pengurai. A. Produsen. Produsen merupakan penghasil sumber energi. Peran produsen dilakukan oleh tumbuhan hijau. Tumbuhan mampu menghasilkan zat-zat organik dan anorganik melalui fotosintesis. Hasil fotosintesis inilah yang dimanfaatkan oleh konsumen sebagai sumber energinya. Konsumen adalah pemakan produsen baik secara langsung maupun tidak langsung. Konsumen dibedakan menjadi 1, 2, dan 3, dan seterusnya. Konsumen pertama menggantung sumber energinya langsung dari produsen. Konsumen 2, konsumen 3, dan seterusnya tidak menggantung langsung sumber energi pada produsen, namun melalui konsumen sebelumnya. C. Pengurai atau decomposer. Peran pengurai dilakukan oleh makhluk hidup yang berupa jasad renik. Pengurai akan menguraikan sisa-sisa kehidupan menjadi zat-zat yang diperlukan tumbuhan untuk keperluan fotosintesisnya. Rantai makanan terjadi di berbagai ekosistem. Masing-masing ekosistem memiliki keragaman sendiri-sendiri. Ekosistem yang memungkinkan terjadinya rantai makanan antara lain ekosistem sawah, kebun, laut, dan yang lainnya. 2. Simbiosis. Simbiosis terjadi karena makhluk hidup membutuhkan makanan, tempat tinggal, rasa aman, dan juga persaingan. Macam-macam simbiosis. Simbiosis mutualisme, saling menguntungkan. Simbiosis komensalisme, salah satu untung, yang lain tidak untung, tidak rugi. Simbiosis parasitisme, salah satu untung, yang lain rugi. Yang terakhir, amensalisme, adalah hubungan dua makhluk hidup, yang satu rugi, yang lain tidak untung dan tidak rugi. B. Penyesuaian diri makhluk hidup. Setiap makhluk hidup berusaha menyesuaikan diri dengan lingkungannya. Secara umum, tujuan penyesuaian diri ini adalah untuk melestarikan kehidupannya serta jenisnya. Kemampuan untuk menyesuaikan diri ini berkaitan dengan upaya untuk memperoleh makanan dan melindungi diri dari musuh atau lingkungan yang berubah. Secara umum, adaptasi dibedakan menjadi 3, yaitu adaptasi morfologi, fisiologi, dan tingkah laku. C. Pelestarian lingkungan. Kerusakan lingkungan disebabkan oleh faktor alam dan faktor manusia. Kerusakan di lingkungan membawa dampak yang negatif terhadap kelangsungan hidup manusia. 1. Beberapa kegiatan manusia yang mempengaruhi kelestarian lingkungan. Perburuan liar di hutan-hutan menyebabkan terjadinya kelangkaan hewan, dan hewan yang diburu sudah langka, maka kepunahan mungkin saja terjadi. Penebangan liar. Menipisnya hutan antara lain disebabkan oleh adanya penebangan liar. Curian kayu di hutan harus segera dihentikan. Ladang berpindah. Perambah hutan sering melakukan kegiatan ladang berpindah. Mereka menanami tanah di hutan selagi subur. Namun, jika sudah kurang subur, mereka akan meninggalkan dan akan membuat lahan baru dengan membuka hutan. Kegiatan ladang berpindah harus dihentikan. Menggunakan pestisida berlebihan. Hal ini masih sering dilakukan oleh sebagian petani. Kelebihan takaran pestisida akan berakibat pada kerusakan lingkungan.
menangkap ikan dengan obat dan bom. Kelestarian buaya air sering terganggu dengan adanya gangguan dari obat dan bahan peledak. Para pencari ikan kegiatannya membahayakan bagi kelangsungan dan kelestarian lingkungan. 2. Pelestarian tumbuhan. Tumbuhan memegang peran yang sangat penting bagi kelangsungan hidup manusia. Keberadaan tumbuhan tetap diupayakan kelestariannya. Tumbuhan dapat mencegah beberapa bencana, antara lain A. Erosi, kekeringan, bahaya longsor, banjir bandang, pemanasan global, dan yang lainnya. 3. Pelestarian hewan. Pelestarian hewan, terutama hewan langka, bertujuan untuk mencegah kepunahan. Selain itu, pelestarian hewan diupayakan agar keseimbangan ekosistem tetap terjaga. Pelestarian hewan sudah dilakukan antara melakukan penangkaran, membuat undang-undang perlindungan hewan langka, membangun suaka marga satwa, menetapkan taman nasional, membangun kebun binatang, dan yang lain. Upaya manusia dalam pelestarian lingkungan. Beberapa kegiatan manusia dalam upaya menjaga kelestariannya. A. Melakukan reboisasi pada lahan gundul. Tanah yang gundul bisa menyebabkan berbagai macam bencana alam seperti banjir dan tanah longsor. Untuk mengatasi hal tersebut, kita harus melakukan upaya reboisasi atau bisa dibilang penanaman pohon kembali. B. Membuat terasering atau sengketan di tanah atau lahan yang miring. Terasering atau sengketan dilakukan di daerah yang memil. Hal ini dilakukan untuk menghindari terjadinya bencana alam, tanah longsor, dan erosi. C. Pemberantasan illegal logging. Illegal logging atau penebangan hutan secara liar membawa dampak rusaknya hutan-hutan terancam gundul, sehingga membawa dampak yang buruk bagi kehidupan. D. Menerapkan sistem tebang pilih. Melakukan penebangan pohon di hutan dilakukan oleh orang atau perusahaan yang telah memiliki izin penebangan. Harus menerapkan sistem tebang pilih. Jangan sampai pohon yang usianya relatif muda ditebang. E. Reklamasi pantai. Reklamasi pantai dilakukan dengan cara menanam pohon mangrove atau bakau di sekitar pantai. Pohon mangrove sangat berguna untuk memecah ombak yang datang ke tepian. Selain itu juga merupakan tempat tinggal berbagai flora pantai. 1. Mendirikan cagar alam dan suaka marga satwa. Pemerintah Indonesia sangat mencinta terhadap flora dan faunanya. Untuk menjaga agar tetap lestari, maka dibuatlah tempat representatif untuk mereka dapat tumbuh dan berkembang yang disebut dengan cagar alam atau suaka marga satwa. G. Melarang perburuan liar. Perburuan liar terhadap hewan dan tumbuhan yang dilindungi di Indonesia semakin meningkat. Berbagai motif yang mendasarinya seperti motif ekonomi untuk membiayai hidup, atau hobi, atau kesenangan, dan lain-lainnya. Untuk itu diperlukan larangan keras terhadap perburuan liar, sekaligus hukum yang tegas terhadap mereka-mereka yang melanggarnya. Dan oke, terima kasih udah nonton sampai sini. Maaf jika ada kekurangan waktu aku menjelaskan materi, dan juga suaraku agak kurang maksimal karena di sini banyak orang yang lewat gitu, jadi ya berisik. Jadi mikrofonnya jadi ikut rekam suara motornya aja gitu. Dan oke, terima kasih juga buat Putri sama Afin udah mau minjemin suaranya buat video ini. Oke. Oh ya, aku ada konten baru nih. Jadi di TikTok aku pengen buat konten menjawab pertanyaan dari subscriber. Jadi kalian setuju nggak? Jadi kalian boleh tanya apa aja. Jadi langsung aku jawab di TikTok. Oke. Sampai jumpa dan terima kasih semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.